mungkin doa kami berdua dikabulkan sama Allah ya. Habis itu cepat dikasih anak lagi, itu menghibur banget di keluarga kami, rumah tangga kami juga luar biasa sih. Anak yang cantik luar biasa, yang Jadi yang namanya pertama-tama selamat dulu untuk Bapak Atta melalui, tentunya ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa lah. Dan kita memang selama kehamilan alhamdulillah Atta sama Loli merupakan pasangan engkong. Artinya untuk kita kontrol ke dokter itu selalu datang, selalu hadir, dan tentu dalam kehamilan itu kita melakukan pemantauan rutin tiap bulan sampai 7 bulan pertama, 2 minggu sekali pada 3 bulan terakhir, seminggu sekali pada saat bayinya udah mau lahir. Dan pada saat terakhir kita diskusi dan mengakses apakah kondisi kehamilan sejauh ini baik. Memang kondisinya cukup bagus, tapi memang secara medis ada beberapa hal yang kita diskusikan, terutama berkaitan dengan indikasi untuk kita melahirkan secara sesar. Dan itu kita lihat karena memang dari panggul yang relatif agak kecil dan juga bayi dengan ukuran kepala yang kemungkinan kalau katakanlah mencoba untuk bersalin, kemungkinan untuk lahir normalnya tidak terlalu besar. Tapi kita diskusikan bahwa kemungkinan itu kita harus bicarakan apakah kita mau coba atau enggak, ya itu kan kita bicara tentang plus minusnya. Tapi pada saat kita sudah memutuskan bahwa secara indikasi kita maju untuk persalinan sesar, kita mesti melihat bahwa bayinya itu minimal di 38 lebih lah, 38,5 minggu. Dan pada saat itu kita melihat juga ukuran berat ya, bayinya, ketubannya, dan juga ari-arinya semua dalam kondisi yang masih sehat, yang tentunya kita perkirakan 38,5 minggu itu adalah waktu yang tepat untuk kita lahirkan. Kebetulan ini kayak direncanakan, karena kan semua yang namanya hamil nggak ada yang direncanain, tiba-tiba dapat 38,5 minggu, ternyata tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Saya bilang aduh alhamdulillah sekali ya dapat ininya ya. Karena kalaupun katakanlah tanggal 22 ini bukan 38, saya nggak akan lanjutin untuk persalinan pada hari ini. Kira-kira seperti itu. mungkin kalau cerita singkatnya itu apa ya, kayaknya semua ibu dan ayah, apalagi kita waktu itu pasangan baru, excitednya kan pasti berlebih-lebihan ya. Waktu punya anak tuh senangnya bukan main, udah diharapkan banget. Tapi ketika Tuhan belum biasa, aku tahu tekanannya kepada kami berdua tuh tinggi. Mungkin bisa dibilang itu kita 3 sampai seminggu itu menung aja terus. Jadi dengan cek ke dokter segala macam, tadinya itu supaya lega aja hati, oh ini aman, nanti insya Allah besok dikasih lagi. Takutnya ini ada salah nggak sama kami, ada salah nggak gitu loh. Jadi nyalahin diri sendiri kan nggak baik juga gitu kan. Jadi aku bilang ya nanti supaya kita berdua mentalnya juga sehat, kita dengar kata dokter gitu. Ya mungkin doa kami berdua dikabulkan sama Allah ya. Habis itu cepat dikasih anak lagi, itu menghibur banget di keluarga kami, rumah tangga kami juga luar biasa sih. Anak yang cantik luar biasa, yang amazing. Mungkin dengan ada ujian itu kenapa lahirlah si baby A ini yang sangat luar biasa gitu. Ini sih masih ini ya, karena masih penentuan ya. Jadi yang bisa aku sebutin masih baby A, yang pasti belakangnya namanya Atta, paling belakangnya, nama bapaknya ya. Selain itu mungkin sekitar besok atau lusa ya kita akan umumin namanya. Itu kan biar momentumnya pas aja gitu, biar momentumnya pas.
pengen memang waktu itu matangin dulu namanya mau gimana, mau apa gitu kan. Kadang-kadang saya punya 3 pilihan nama yang sulit banget saya pilih. Karena 3-tiganya bagus dan maknanya hebat. Jadi saya memutuskan untuk besok atau lusa akan memberitahukan namanya itu. Udah diskusi juga sama kakek-kakek neneknya. Walaupun yang nentuin tetap bapak ya, karena nama anak perempuan itu baik dari bapaknya. Cuman karena kakek neneknya baby A ini banyak dan mereka pinter-pinter juga. Jadi harus diskusi terus gitu sama iminya, mau Om Rau, sama Bunda, sama Pipi, sama papaku, sama mamaku gitu. Jadi seru banget. Belum ada yang fix. Sampai hari ini aja nih lingkar kita sama lingkar pipinya masih nama ibunya aja. Belum ada yang tahu namanya, even dokternya pun nggak tahu. Ibu Aurel gitu ya. Nggak ada yang tahu dokternya. Dokternya juga penasaran kayaknya nih. Lebih spesial, betul. Ya, alhamdulillah memang kalau menurut saya ya, setiap orang tua kan pasti, apalagi orang tua saya itu kan punya 11 anak dan dia memang dari dulu ibu saya itu lahirnya normal. Pasti akan nyaraninnya normal gitu. Cuman kadang-kadang kan waktu di netizen kan kayak videonya kesannya kayak memaksa gitu. Padahal tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menyuruh. Bahkan kemarin pas lahir aja mereka semua lagi tahajud nungguin anaknya lahir. Habis itu sholat bareng sampai anaknya lahir semuanya sedih banget. Yang kecewa atau lahirnya sesar atau apa. Yang saya bilang ya, sebelum lahir juga bu gitu. Walaupun mau normal, mau sesar, mau mana tetap ibu, ngandungnya 9 bulan, nyusuinnya bisa nyampe 6 sampai setahun, bisa sampai ada yang bahkan sampai 2 tahun. Perjuangan ibu nggak akan tergantikan dengan dia mau lahirnya sesar atau normal gitu. Jadi bagaimanapun perjuangan Aurel pada hari itu sampai hari-hari ke depan dan sebelumnya sangat luar biasa, dan semoga anakku juga tahu dengan banyaknya jejak digital kalau ibunya adalah ibu hebat dan berjuang untuk kamu sampai kekuatan terakhirnya untuk kamu biar sehat gitu ya. Yang pasti yang berubah adalah apa ya, pola pikirnya kali ya. Pola pikir kami lebih dewasa. Dan kalau yang baru satu harian ini yang berubah adalah jam tidur ya. Karena sampai tadi malam aja kita masih ngeronda itu ya. Habis aku jam berapa ya, pagi itu aku udah gak kuat, ketiduran aja. Sampai dia nangis aja aku udah gak kebangun lagi. Karena udah ngegendongin, dia ganti-gantian sama Aurel nyusuin. Kan tiap 2 jam tuh. Kalau katanya baru lahir itu dokter Ivan sama dokter Markus bilangnya, kata dokter Markus, bagus gitu setiap 2 jam nyusuin, biar nutrisinya tuh karena ini ASI yang paling ASI yang paling berkualitas awal-awal ini. Apa namanya dok? ASI apa dok? Kolostrum, iya. Kolostrumnya ini lagi bagus-bagusnya. Jadi memang tuh perjuangan di kata dokter Markus 2 minggu pertama itu memang akan jadi perjuangan waktu tidur ya. Nah itu sih yang sementara yang kita rasain. Sama lebih ini sih, lebih lebih pengen bertanggung jawab. Kita jadi kayak lebih dewasa karena kita punya yang kita akan jadikan, kita jadi contoh buat anak kita. Dia akan melihat kita gitu. Banyak banget lah perubahannya, banyak. Terima kasih teman-teman, dan juga saya juga ikut mengucapkan selamat kepada Pata Bu Aurel atas kehadirannya. Si kecil insya Allah makin tambah kebahagiaan keluarga. Baik, tadi pertanyaan disampaikan bahwa saya yakin Pak Atta, Bu Aurel ya, dan keluarganya juga memahami bagaimana mereka harus menjaga kondisi selama kehamilan, dan khususnya setelah perjalanan dari luar negeri juga tetap menjalankan ya, isolasi dan sebagainya, tetap menjaga nutrisi ya, istirahat yang cukup, dan yang paling penting itu tadi tetap datang kontrol ke rumah sakit, ketemu dengan dokter Ivan ya, dan sebagainya. Begitupun ketika datang ke rumah sakit, jadi mereka juga mengikuti protokol kesehatan ya, yang sebagaimana itu menjadi aturan dari rumah sakit. Sejauh ini alhamdulillah ya, berjalan lancar dan aman. Saya rasa itu sampaikan. Terima kasih. Dokter Ivan mungkin yang waktu itu dari berangkat sampai pulang tuh curhatnya tiap hari sama dokter Ivan. Coba silakan.
antara Aurel yang curhat sama saya yang curhat. Hati-hati di jalan gitu ya. Tapi ya kita memang sama-sama diskusi ya. Ini saya bilang tadi, Atta sama Aurel tuh benar-benar kita berkomunikasi, dan karena antara pasien sama dokter kita memang harus bisa banyak sharing tentang kondisi medis, dan juga yang penting adalah mengerti, karena pada saat kita berbicara sebagai dokter dengan pasien, kita harus bisa memberikan edukasi yang tepat bahwa pada ini ada plus, ada minus, dan kita bisa lihat mana yang memberikan nilai tambah, nilai negatif, dan kita akhirnya timbang-timbang sama-sama mana yang paling ideal, dan kita lihat oke, kalau memang traveling itu bisa dilakukan dalam kondisi aman, apa-apa. Waktu itu kan juga memang Omikron belum naik-naik banget ya waktu itu. Tapi kalau kita bicara tentang ini, memang kita sangat melihat bahwa komitmen terhadap kita menjaga kehamilan itu penting sekali. Sehingga tadi Dr. Amir sampaikan, pulang sini, melakukan PCR lagi, kemudian juga karantina lagi, itu udah bagian dari komitmen yang saya rasa sangat bagus. Dan kita juga monitor terus gerakan bayi gimana, kan saya tanyain ini segala macam, dan orang juga bilang bagus kok, nggak ada apa-apa, minum yang cukup ya kan, dan juga selalu memperhatikan gerakan bayinya. Jadi alhamdulillah sih, artinya self monitoring yang dilakukan sama Aurel dan Kak Atta ini juga sangat sangat bisa dicontoh lah dalam kita mengawasi kehamilan sebagai calon orang tua. Oke. Iya, pertama kali ya. Saya cerita aja mau nangis kalau lihat kalau ngomongin pertama kali megang itu saya udah deg-degan, saya jadi merinding loh, naik lo buru-buru, karena saya ngerasa ya Allah gitu loh. Itu seneng banget, terus ngeliat dia ketawa, ngeliat dia teriak, ngeliat dia senyum gini, itu saya udah seneng banget gitu. Kayak udah kayak harta yang paling berharga dalam hidup saya gitu. Gak bisa diganti dengan apapun gitu. Karena ini saya ceritanya aja, itu saya seneng banget. Hari itu saya udah gak bisa lagi ngomong sih, saya diem aja karena saya ngeliatin dia aja, ngeliatin dia gitu, kayak bingung saya ceritanya itu. Senengnya kayak apa, nggak tahu lagi. Saya nggak pernah dapet hadiah atau apapun lebih seneng dari ini gitu. Makasih banget ya Allah, anaknya lahirnya sempurna, semuanya baik. Seneng banget, alhamdulillah Mas, terima kasih loh. Lo barengan nama-namanya. Oke. Iya, jadi nanti barengan nama-namanya besok atau lusa barengan nama-namanya. Pengen jadi pas ada lihat mukanya, namanya gitu. Karena pengen juga pas di awal-awal tuh kayak kita dokter-dokter sendiri yang periksa dulu gitu kan. Ini insya Allah semuanya aman. Terus dokter ngasih tahu tanda lahirnya ada di mana, dari kaki kanan, ada di mana. Jadi istilahnya kalau di bahasa rumah sakit tuh dicek and recheck dulu ya. Dicek and recheck semuanya, alhamdulillah sampai pupnya lancar, kentutnya juga lancar. Semuanya dicek di sini, alhamdulillah. Aku ngerasa kayak perfect banget gitu di sini. Cek anak-anaknya juga, diajarin susu pertamanya segala macam. Malah di sini aku kayak habis kuliah perbebian gitu. Karena semuanya diajarin gitu di sini. Sampai hari pertama tuh gimana ngebedong anak, terus bidannya ada juga di sini, suster-susternya juga pengalaman, cara pakaian baju, ngeliatin dia mandiin. Ini emang kayak belajar banget sih saya. Istri juga gitu, sampai cara ngeluarin susunya di awal, mancing dia gimana, jangan bagusnya posisinya kayak gimana. Itu banyak banget sih, sampai malam tadi aja aku banyak banget belajar tentang bagaimana anak baru lahir gitu. Kayaknya abisnya saya juga bisa jadi bidan gitu. Saking saya belajar banget gitu di sini, banyak hal gitu. Pokoknya makasihlah RSU Bunda sama semua yang dokter-dokter yang hebat, dan juga IMTB ya, luar biasa supportnya buat aku. Thank you.